Aku bimbang pengorbananku selama ini sia-sia, berharap bisa hidup mendampingi Ica hingga akhir hayat, malah nanti hatinya kembali bertaut pada Rofik. Ah, aku sedikit kesal, lalu melangkah ke masjid sekalian menenangkan hati, berharap rasa perempuan yang selama ini kucintai tak mudah berubah. Seharian hingga sore aku menjaga Bei Nenah, bergantian dengan warga kampung. Meskipun ia kesurupan tapi aku kasihan pada perut Bei Nenah yang dari kemarin belum juga terisi makanan. Ia memang tak terlihat lapar, tapi aku minta pada salah satu warga agar memberi Bei Nenah makan. Yang lain tak berani mendekat untuk menyuapinya. Untuk membuka tali yang mengikat Bei Nenah juga rasanya tak mungkin. Terpaksa aku yang mendekat untuk menyuapi. Bei Nenah makan sangat lahap, tanpa dikunyah langsung menelan nasi dan lauk yang kusuapkan padanya. Begitu juga ketika minum, 1 gelas penuh aku bantu meminumkan, sekali tenggak tampak tak merasa kenyang. Selesai makan, ia meminta kopi hitam yang panas dan rokok. Aku tak menuruti keinginannya. Terserah, meski ia mengamuk inginkan semua itu, aku tak memedulikan. Bapak Ica sudah datang untuk membantu. Beliau turut serta membawa Rofik. Merasa kurang senang melihat laki-laki itu datang, rasanya kami juga tak membutuhkan dia berada di sini. Aku yakin niatnya di sini, ingin mendekati Ica kembali. Hal ini juga membuat rasa cemburuku kian membuncah. Malam ini selesai salat Isya, semua diminta mengaji oleh Bapak Ica. Meruqyah juga agar jin di tubuh Bei Nenah segera keluar, tapi ternyata tidak mudah. Ia sama sekali tak bergeming. Terus gempur saja, yakinlah dia akan kalah. Ucap Bapak Ica agar kami juga tak lengah. Hei Pak Tua, apa kabar? Aku tidak takut padamu. Kalian hanya sekumpulan manusia bodoh yang akan aku musnahkan. Ucap jin tersebut seraya tertawa. Kaulah iblis yang akan kami musnahkan. Manusia lebih mulia dari dirimu. Jawab Bapak Ica. Mulia? Hahaha, jika kalian mulia, tidak akan ada yang datang menyerahkan diri demi meraih kekayaan dan kebahagiaan padaku. Dia masih tertawa di setiap ucapannya. Ya, itu hanya mereka yang kurang iman. Tapi orang beriman gak mungkin meminta pertolongan kamu. Tukas Pak Hanafi dengan tenang, masih sambil berzikir. Terasa sesak dan panas harus duduk berdekatan dengan mantan suami Ica. Aku memutuskan keluar dan meminta yang lain masuk untuk mengganti posisiku. Rentang-rentang aku melihat 2 orang berjalan menuju rumah ini. Ica, kenapa kesini? Tanyaku ketika perempuan itu menghampiri. Aku penasaran, ingin lihat Bei Nenah. Bahaya? Ca, kamu sama Santi pulang saja, pintaku. Tapi itu ibu-ibu juga banyak berkumpul. Kenapa aku nggak boleh lihat? Bukan nggak boleh. Kamu tahu jin itu siapa? Bukan 1 kali dia mau celakain kamu. Aku cuma takut kamu terluka lagi. Sebentar saja, Raf. Boleh ya? Aku penasaran sama Bei Nenah. Ulasnya tanpa mengindahkan laranganku. Kalau gitu, tunggu di sini saja. Nggak usah masuk. Ica angguk, kepalanya melihat-lihat dari luar kaca yang tertutup gorden putih transparan karena cahaya lampu dari dalam, jadi terlihat jelas keadaan di dalam. Kamu cari Rofik? Tanyaku penasaran. Bukan, aku lihat Bapak, jawabnya santai. Lalu ia duduk bersandar di luar dekat kaca bersama ibu-ibu lain yang hadir di sini. Kata warga yang heboh, kejadian ini baru pertama kali. Sebelumnya yang mengontrak di sini tak pernah kerasukan seperti ini, hanya gangguan kecil saja. Di saat begini, masih saja aku memikirkan perasaan. Masih merasa cemburu, risau mantan suami Ica mengambil kesempatan. Hei Rafka, biar semua yang ada di sini tahu, kalau kau adalah suamiku, bicara pada mereka Rafka. Teriak Bei Nenah padaku yang berdiri di luar sejajar dengan gawang pintu. Aku bukan suami kamu, jangan banyak berharap nanti sakit hati. Selorohku. Malas menganggap serius ucapan makhluk itu. Warga yang mendengar ucapanku tertawa riuh, termasuk Ica tampak tersenyum sambil menyandarkan kepala di pundak Santi. Brengsek, aku akan bunuh kau Rafka. Jika aku tidak memilikimu, maka tidak siapapun bisa memiliki kamu. Bunuh sajalah, hidup juga aku kasihan. Jomblo melulu, gak nikah-nukah. Sahutku. Kali ini ada rasa perih mengucapkan kata-kata itu. Warga kembali tertawa mendengar ucapanku, padahal aku agak serius dengan ucapanku baru saja. Aku memang bujang lapuk, gara-gara makhluk itu,
hingga kini sulit menikah. Bahkan harus berjuang untuk bisa mendapatkan Ica, wanita pertama yang mengisi hatiku. Kau pikir aku tidak berani? Hah? Kau tahu selama ini aku yang mencelakai perempuan itu. Hahaha. Tawa iblis itu menggema. Iya aku tahu, kan lu sendiri bilang. Aku mencebik meledek. Kalian tahu siapa yang merasuk tubuh Ani? Itu aku. Ani? Bukannya sebelum aku datang ke kampung ini, Ani memang sudah kesurupan. Memang benar, karena ini rumahku yang diberikan tuanku, aku hanya senang-senang dengan setiap penyewa rumah ini. Setelah kau datang dan menyukai perempuan itu, aku kau sia-siakan, sebab itu dia harus mati. Bapak Ica menoleh ke arahku, agar aku tak memedulikan ucapan makhluk itu. Kau tahu Rafka, siapa yang membuat rumah tangga perempuan itu porak-poranda? Itu aku. Hahaha. Ia tertawa kencang. Dan kau laki-laki bodoh. Percaya saja melihat aku bergumul dengan kekasihku yang menyerupai Rafka. Tunjuknya pada Rofik. Entah kenapa, kali ini aku setuju saat jin itu mengatakan Rofik bodoh. Wajah mantan suami Ica itu berubah murka, ia mengepalkan tinju seolah ingin menghajar. Tetapi Bapak Ica memintanya agar tenang dan membiarkan saja makhluk itu tanpa meladeni. Meminta kami terus membaca ayat suci. Aku melirik ke arah Ica, perempuan itu tertunduk. Tak tahu apa yang ada di dalam hatinya saat ini. Apa dia menyesal melepaskan Rofik dan terpaksa memilihku? Pikiranku bergelut sendiri. Takut dan gelisah. Bukan takut pada makhluk itu, tapi rasa takut terbesarku adalah kehilangan harapan yang sedikit lagi bisa kugapai. Gelisah membayangkan jika Ica akhirnya membuka hati lagi untuk Rofik. San, aku penasaran ingin lihat Bei Nenah. Kita ke sana yuk? Ajakku pada Santi. Pasti bapakku juga ada di sana, karena beliau janji akan datang pada maghrib. Anak aku gimana? Teh? Dia lagi tidur. Kalau ditinggal, nangis nggak nanti? Dede biar aku jaga aja. Teh, ucap Ani menyela. Aku juga pengen tahu keadaan Umi, tapi nggak boleh ke sana sama bapak. Lanjut gadis kecil itu dengan raut wajah sedih. Kamu di sini sebentar ya. Sekalian jagain Dede, biar Teteh sama Teh Santi yang lihat keadaan Umi. Kalau Dede bangun, kamu panggil aja ke sana. Ucapku sambil menekuk lutut dan memeluknya. Dada rasanya sebab. Entah sampai kapan semua ini berakhir. Kasihan Mang Tatang dan Ani juga Bei Nenah. Aku dan Santi berjalan menuju rumah Bei Nenah. Di sana begitu ramai orang. Termasuk ibu-ibu yang dulu biasa berkumpul di teras rumah kontrakanku. Selesai bertegur sapa dengan yang lain sebentar, aku melanjutkan menghampiri rumah Mang Tatang, penasaran ingin melihat keadaan Bei Nenah. Sudah 2 hari istri Mang Tatang itu kesurupan, tapi belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Rafka melarangku datang, ia khawatir aku celaka lagi seperti yang sudah-sudah. Tapi aku tak menghiraukan, hanya ingin tahu keadaan ibunya Ani itu. Dari balik kaca aku dapat melihat bapak dan warga kampung tengah mengaji, juga ada Rofik di sana, tapi tujuanku bukan laki-laki itu. Aku duduk di teras rumah Bei Nenah dan mendengarkan saja apa yang diucapkan makhluk tersebut bersama ibu-ibu lain. Ucapan Rafka yang menyahuti makhluk itu terdengar lucu, membuat semua yang hadir ikut tertawa. Tapi selanjutnya dapat kudengar ucapan yang menyakitkan dari makhluk itu. Aku yakin kini Rofik benar-benar mengetahui siapa sosok yang menyerupai aku tengah bergumul di kamar. Dia pasti menyesal sudah menuduh dan memfitnah membabi buta. Tapi aku tak bisa kembali padanya meski ia tak bersalah. Hatiku sudah dicuri orang lain. Seseorang yang mungkin saja saat ini tengah gundah mendengar segala pengakuan makhluk itu secara terang-terangan. Dia yang berjanji akan menjagaku, aku juga punya janji yang sama, akan memegang perasaanku hanya untuknya. Meskipun ujian yang kami hadapi saat ini cukup berat, sebisa mungkin aku akan bertahan untuk tetap menjaga perasaannya. Melihat semua pengorbanan yang ia lakukan, tak mudah membuatku berpaling. Malah sekarang aku takut kehilangannya. Takut jin yang mengaku istrinya itu merebutnya dariku atau mencelakai dia. Kau tahu Pak Tua, aku mengejar anakmu kemanapun dia pergi. Ke rumah mertuanya, aku yang merasuki iparnya, di kolam renang aku juga yang mendorongnya. Siapa yang mencelakai si Tatang? Itu juga aku. Tawa makhluk itu makin tak terkendali. Tampaknya dia puas dengan perbuatannya yang sudah beberapa kali mencelakaiku.
Aku menoleh ke arah Rafka, ia tampak terkejut. Ternyata orang yang dekat dengannya sengaja menjadi incaran dan dicelakai, terutama aku yang dia cintai. Sangat ingin mengetahui siapa sebenarnya yang menyuruh makhluk tersebut hingga melakukan semua itu pada kami. Jadi tidak semudah itu kau bisa menikah dengan perempuan itu. Ingat itu Rafka. Rafka tak menyahut lagi ucapan perempuan itu, duduk tertunduk di sela-sela warga yang duduk bersama sambil mengaji. Aku sedikit mengintip dari sela jendela kaca, melihat Bapak yang dari tadi tak terdengar suaranya. Jika Allah sudah berkehendak menyatukan mereka, gak ada yang bisa menentang ketetapan Allah. Sebelum pertemuan ini terjadi, Allah sudah mencatat semua di Lauhul Mahfudz, termasuk tentang jodoh mereka. Bapakku kini bersuara. Tetap dengan butiran tasbih yang berputar dimainkan jemarinya. Halah diam kau Pak Tua. Tahu apa kau hah? Kau tidak ingat siapa yang memakan janin cucumu hah? Itu aku Pak Tua. Tawa Bi Nenah menggema. Astagfirullahalazim. Suara bapak terdengar bergetar menahan amarah. Rofik pun terlihat sama, duduk tak jauh dari bapak. Dadanya kembang kempis menahan api kemarahan. Jadi dia keguguran, Pak? Dan semua itu ulah jin ini? Tanya Rofik. Bapak angguk. Tubuhku seketika lemas. Santi juga terkejut mendengar semua itu. Begitupun para warga, pandangan mereka semua tertuju iba padaku. Mataku rasanya panas. Di dalam sini terasa sesak. Ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari sudut mata. Tanpa bisa kutahan, bendungan di pelupuk mata pun roboh. Membiarkan airnya mengaliri pipi dan membasahi ribaan. Aku terisak mengingat lagi rasa sakit waktu kehilangan calon bayi, sakit yang luar biasa. Santi memelukku dan mengajak untuk pulang. Namun, aku menolak. Ingin mendengar semua pengakuan iblis itu, entah apa lagi yang dia perbuat padaku selama ini. Jin yang merasuki Bi Nenah semakin panjang meracau, bicara kesana kemari, tapi tak ada lagi yang peduli. Semua makin gencar mengaji hingga membuatnya menjerit-jerit. Hentikan kalian. Panas. Jika kalian tidak berhenti, aku akan runtuhkan rumah ini. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa tuanmu? Tanya Rafka dengan lantang. Kau yakin ingin tahu Rafka? Apa kau tidak akan menangis? Tanya makhluk itu terkekeh mengejek. Katakan siapa? Atau kubunuh kau? Iblis. Teriak Rafka sambil berdiri. Tampaknya ia sudah tak mampu lagi menahan amarah. Membuat semua mata menatap ke arahnya. Aku juga benar-benar tak tahan dengan semua permainan makhluk itu. Baiklah, akan aku beritahu. Dari dirimu lahir, kau sudah dinikahkan denganku. Bahkan ketika masih dalam kandungan, kau sudah dipersembahkan untukku. Au, sungguh ingin tahu siapa orangnya? Iya, katakan siapa? Ibumu lah yang menikahkan kita. Dia manusia tamak, demi harta, rela menjual nyawa anaknya sendiri dan sekarang tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tutur makhluk itu menyeringai. Dapat kulihat raut wajah Rafka berubah tiba-tiba, ia sangat terkejut, nyaris kehilangan keseimbangan, melangkah mundur dengan lemah. Jangankan Rafka, aku saja yang mendengar perkataan itu sangat terkejut. Aku yakin warga kampung juga tak kalah terkejut mendengar itu. Suasana kembali riuh dengan cakap-cakap tentang Rafka yang ditumbalkan ibunya sendiri. Aku mengerti perasaannya. Luka itu sudah tergores menghujam sangat dalam, menciptakan sesuatu rasa yang mencampur adukan emosi. Berharap dia kuat dan mampu menghadapi kenyataan, aku ingin berlari memeluk dan menenangkan kecamuknya saat ini. Tapi tak mungkin, kami belum memiliki ikatan halal. Seorang ibu yang seharusnya menjaga dan menyayangi, bahkan biasanya rela bertaruh nyawa demi anaknya. Tapi lain lagi dengan ibunya Rafka, tega menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal pesugihan demi kehidupan duniawi yang semu. Rafka semakin mundur perlahan, menahan berat tubuhnya yang nyaris rubuh, ia membalik badan lesu, lalu menaiki motornya dan pergi dari rumah ini. Sama sekali tak menyangka, semua akan dibeberkan makhluk itu, aku juga yakin Rafka sangat terpukul. Entah dia akan pergi kemana, aku sangat risau. Rafka sama sekali tak pamit atau bicara. Rafka mau kemana? San? Aku khawatir. Gak tahu, Teh. Aku juga kasihan sama Rafka. Kenapa ibunya tega? Pembicaraan ibu-ibu semakin ramai.
membicarakan hal ini dan kaitan dengan rumah kontrakan. Mereka bergidik dan menyangka kalau rumah ini juga sengaja untuk tempat tinggal jin tersebut. 15 menit kemudian, Rafka datang membawa ibunya. Wajahnya yang sendu dengan sisa-sisa air mata yang tampak masih bertakung. Hatinya pastilah remuk redam mendengar semua yang sudah sekian lama tersimpan dalam rahasia yang digenggam ibunya. Bu Bambang tampak kebingungan melihat sekeliling rumah kontrakannya ramai orang. Ia tak henti menatap ke sana kemari. Perempuan bertubuh agak gempal itu memegang lengan Rafka dan meminta jawaban atas apa yang tengah terjadi saat ini. Ada apa ini, Raf? Kok Mama dibawa ke sini? Kenapa juga di sini ramai orang? Masuk saja dulu, Ma. Justru Rafka yang ingin tanya soal semua ini sama Mama. Rafka meraih tangan ibunya lalu membawanya masuk ke dalam. Mereka berdua duduk agak jauh menghadap Bei Nenah. Aku dan lain masih mengintip dari jendela kaca, tampak jelas dari samping, wajah Bu Bambang diliputi kekhawatiran. Halo Sari, apa kabar? Bu Bambang tampak terperangah dan melirik ke arah Rafka. Bei Nenah kenapa? Rafka? Tanya mamanya Rafka setengah berbisik. Mungkin heran melihat saudaranya yang bicara kurang sopan tak seperti biasa. Apa kau lupa padaku wahai ibu mertua? Makhluk itu tertawa dengan kepala menengadah. Mi mertua? Si siapa kamu? Tanya Bu Bambang gugup. Ini aku menantumu, apa kau tidak ingat? Menantu? Anakku belum menikah. Apalagi sama kamu, sadar Nenah. Aku rasa tidak mungkin kau lupa begitu saja. Aku yang selama ini memberi kehidupan yang layak untukmu. Kau juga sudah menjual Rafka padaku dan kau juga sudah menikahkan kami. Apa masih juga tak ingat? Ayolah, jangan hanya minta senangnya saja. Kau harus nasihati anakmu, kalau dia sudah beristri. Rafka, tubuh Bu Bambang tampak bergetar menatap anak laki-laki semata. Wayangnya, seperti ia sulit menjelaskan sesuatu yang kini diketahui orang banyak. Berkali-kali ibunya Rafka itu memandang sekeliling, melihat semua mata yang tertumpu padanya menagih jawaban. Apa benar yang dikatakan jin itu kalau Mama sudah menumbalkanku demi harta dan hidup mewah Mama sekarang? Bukan begitu, Raf. Mama bisa jelaskan. Jelaskan, Ma? Rafka siap mendengar. Mata laki-laki penyuka kopi hitam itu menatap lekat, bulir bening gemerlapan di pipinya tersorot cahaya lampu ruangan yang cukup terang. Maafkan Mama. Rafka, Mama melakukan itu nggak sengaja. Percaya sama Mama, Rafka. Tangan wanita itu menggenggam tangan anaknya yang tampak sangat terluka. Jadi benar apa yang jin itu ucapkan. Mama nggak niat begitu. Mama tahu Mama salah. Tapi semua terjadi begitu saja. Mama nggak sangka kalau hal ini akan terjadi sama kamu. Mama minta maaf. Ibunya Rafka tiba-tiba meraung. Kekecewaan di wajah Rafka jelas semakin kentara. Rafka nggak sangka Mama tega berbuat seperti itu. Apa Mama tahu? Itu musyrik, Ma. Hukumnya murtad menduakan Allah. Bagaimana Allah akan ampuni Mama? Suara Rafka agak meninggi. Air mata terus saja keluar dari sudut matanya meski tanpa suara tangis. Ampuni Mama Rafka. Sudah sering Mama menghindar dari makhluk itu. Tapi dia nggak mau lepaskan Mama. Tolong Mama. Rafka? Tangis Bu Bambang semakin menjadi. Menggenggam erat tangan anaknya dengan tangan bergetar ketakutan. Bagaimana Allah akan ampuni Mama? Apa Mama nggak sadar? Gara-gara kelakuan Mama semua yang ada di dekat aku menjadi sasaran dan dicelakai iblis itu. Tapi perjanjiannya dulu bukan seperti itu, Rafka. Apapun perjanjian yang Mama ikat dengan iblis, itu tetap saja salah dan dosa besar, Ma. Mama minta maaf. Mama harus gimana, Rafka? Mendengar ibunya Rafka memelas, jin itu malah tertawa semakin keras. Tidak ada pilihan untuk kalian selain menyerahkan nasib padaku. Kau punya dua pilihan. Rafka, menyerahkan diri untuk selalu bersamaku dan menjauhi perempuan manapun hingga kau mati. Atau kau menikahi perempuan itu, berarti kau serahkan ibumu. Pilih yang mana suamiku? Kau harus memilih salah satu. Rafka, perempuan yang melahirkan MU itu sendiri memilih mengorbankanmu. Jika kau memilih perempuan lain, maka dia akan aku kejar sampai dia mati dan ibumu juga akan mati untuk mengabdi di negaraku.
Itu sudah menjadi perjanjian kami. Rafka kini tertunduk, bahunya berguncang, aku merasakan penderitaan hatinya. Kini aku dan ibunya harus ia pilih, atau memasrahkan hidup pada iblis itu bahwa seumur hidup Rafka tak akan menikah. Air mataku pun ikut luruh menyaksikan pemandangan tak biasa ini, entah apa yang akan jadi pilihan Rafka. Apakah ia akan tetap kuku menikahiku, yang berarti aku dalam bahaya, dan juga ia harus melepas ibunya menjadi korban, atau mengorbankan dirinya sendiri sesuai perjanjian yang dilakukan ibunya? Sangat mengerti pilihan ini begitu berat untuknya. Sedang aku yang sudah membuka hati dan menyandarkan harapan bersama benih cinta di hatinya, kini harus pasrah dan rela pada setiap keputusannya. Semoga ada jalan untuk Rafka membuat keputusan, agar tak merugikan dirinya sendiri ataupun orang yang ia kasihi. Hanya mampu menatapnya dari balik jendela dengan isak tangis. Aku sangat menyayanginya. Kenapa nasibnya begitu malang? Nasib cinta kami kini diuji dalam pilihan. Tetaplah kuat Rafka. Rafkaku. Rafka menatap sang ibu, menatap bapak dan mencari keberadaanku. Dia menatap kaca tempatku berada. Sendu dan sedih, luka, kecewa seakan berkecamuk dan berkumpul jadi satu. Harus menentukan pilihan yang pastinya sulit. Tenang, Rafka, jangan terkecoh, jangan membuat pilihan tergesa-gesa, itu sama saja kita menyerah pada iblis. Yakinlah, tiada ilmu yang lebih tinggi dari kalamulah, ucap bapak menenangkan Rafka. Kalau kamu membuat pilihan, sama saja ikut perintahnya. Jangan pernah menyerah. Bapak membakar semangat Rafka. Rafka yang masih tertunduk menatap bapak, lalu angguk dan berdiri menghadap Beinenah yang masih dikuasai iblis. Aku akan membuat pilihan. Siapa yang kau pilih? Iblis itu menyeringai. Aku memilih keduanya. Apa? Kau pikir bisa memilih sesuka hati? Hah? Iya, dia ibuku yang telah melahirkan dan membesarkan. Surgaku ada pada ridhonya. Sekalipun ibuku bersekutu denganmu, dia tetaplah ibuku. Aku juga memilih kekasihku, karena dia masa depanku, teman ibadah yang akan selalu menemani untuk mencari ridho Allah, dan aku tidak akan menyerahkan hidupku pada iblis sepertimu. Jangan main-main, Rafka. Aku tidak main-main. Kau adalah setan yang nyata, dan tempat kembali MU adalah neraka. Tidak akan kubiarkan lagi kau mengganggu kami, ucap Rafka dengan lantang. Bapakku mendukung pilihan Rafka, mereka bersiap menghadapi hal terburuk yang akan dilakukan iblis tersebut. Hahaha, hebat sungguh pilihanmu itu, Rafka. Kau akan menyesalinya, aku memberimu pilihan salah satu, tapi kau memilih mengorbankan semua yang hadir di sini. 33 tahun aku menemani, apa kau pikir aku akan diam saja? Dari 33 tahunmu itulah aku mengetahui kelemahanmu, yang akan menjadi senjata untuk menghancurkanmu. Hahaha. Makhluk yang menguasai Beinenah tertawa lalu mengeluarkan suara jeritan kuat, hingga membuat orang-orang yang berjaga di rumah tersebut menutup telinga. Mama tunggu di luar, ucap Rafka pada Bu Bambang. Perempuan yang terlihat ketakutan itu manut lalu menghampiriku, tatapannya sangat sedih dan penuh penyesalan. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang, aku dan warga yang hadir hampir hilang keseimbangan diterpa angin sekilas yang cukup kencang tersebut. Rafka melafazkan ayat ruqyah yang dimulai dari bacaan basmalah, berlanjut membaca Al-Ikhlas, Al-Falah dan An-Nas, dilanjutkan dengan ayat lain yang diucapkan lantang bersama bapak juga Rofik, lalu disahuti warga, membuat ruangan kecil itu terdengar bergema oleh bacaan ayat-ayat Allah. Tubuh Beinenah menggeliat, wajahnya berubah merah penuh amarah, warga siap untuk melawan jika terjadi serangan. Tali tambang yang melingkar, turun ke bawah kaki Beinenah dengan sendirinya diiringi tawa yang menggema. Tubuhnya tampak licin hingga tambang itu tak lagi mengikatnya. Warga yang berada di dalam sigap memegangi sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Melihat iblis itu meronta dan mengancam, para ibu-ibu yang menyaksikan berhambur menjauh ketakutan. Tetap tenang dan lanjutkan berzikir, perintah Bapak pada semua yang hadir. Bapak meminta agar semua fokus meneruskan membaca ayat suci Al-Quran. Pilihanmu akan mencelakai banyak orang. Rafka, kau pikir aku main-main? Hah? Beinenah terus meronta, tenaganya yang tampak semakin kuat membuatnya berhasil lepas dari pegangan warga.
Orang-orang yang tadi memegangi Beinenah, salah satu dari mereka ada yang diangkat dengan satu tangan dan dilempar ke dinding. Lalu makhluk itu meraih warga yang lain dan dilempar keluar. Terdengar lagi suara jeritan dan pekikan ibu-ibu termasuk aku dan Santi. Perasaan takut dan dada berdebar kencang membuat lemas seluruh tubuh. Warga yang dilempar keluar tersungkur di tanah, dan segera ditolong orang terdekat. Makhluk itu tertawa puas. "Kau lihat, tenagaku tidak sebanding dengan kalian," ucap Beinenah tergelak. "Hahaha, kalian pikir bisa mengalahkanku, hah?" Suaranya yang garau menggelegar. Terdengar di kanan kiri rumah kontrakan ini suara riuh rendah bersorak gembira, seperti ada yang sedang menonton perkelahian. Warga yang berada di dalam kembali memegangi Beinenah yang semakin sulit dikendalikan. Tak henti berzikir dan membaca apa saja sebisanya dengan suara lantang. Tiba-tiba salah satu warga yang membantu memegangi menjerit kesakitan. Aku berusaha melihat apa yang terjadi dari luar kaca jendela. Ternyata telinga orang itu digigit Beinenah dan tak ia lepaskan. Lalu terdengar lagi jeritan yang semakin keras. Beinenah tertawa sambil di mulutnya menggigit sesuatu yang berdarah. Astagfirullah. Aku terkejut melihat daun telinga warga itu terputus. Berada di mulut perempuan itu penuh darah. Masih saja ia tertawa. Sedangkan warga yang digigit telinganya hingga lepas berusaha lari keluar sambil meraung kesakitan. Melihat itu, warga yang lain pun semakin panik. "Jangan panik, tetap pegang yang kuat tubuhnya," seru bapak sambil memegang kepala Beinenah dan membacakan sesuatu di sana. Lagi-lagi mulut Beinenah singgah di tangan salah satu warga yang memegangi, hingga orangnya menjerit. Sigap Rafka dan Rofik berusaha membuka mulut perempuan itu, membuka lebar giginya agar ada celah tangan warga bisa lepas. Tangan warga yang tergigit tampak mengeluarkan darah. Setelah berhasil lepas, ia berlari keluar memegangi tangan sambil meringis. Tinggal beberapa yang tersisa di dalam yang masih berusaha memegang termasuk bapak, Rafka dan Rofik, itu pun tak bertahan lama. Mereka terpental terlempar ke dinding. "Bapak!" Aku berteriak melihat orang tuaku itu tersungkur di sudut ruangan. Rafka dan Rofik juga tersudut di bawah dinding. "Hahaha, cuma begitu kemampuan kalian? Aku sudah peringatkan, kau akan menyesal, Rafka." Beinenah menghampiri Rafka. Ia menarik lehernya dan ditekan ke dinding. "Ini yang kau inginkan, hah? Kau mau semua orang mati? Lepaskan anakku." Bu Bambang berhambur hendak menyelamatkan Rafka yang dicekik Beinenah. Ibunya Rafka menarik rambut Beinenah hingga terlepas kerudungnya, tapi tubuh itu tetap kokoh bergeming. Istri Mang Tatang itu melirik pada Bu Bambang dengan wajah geram. Rafka dilempar ke arah lemari TV hingga terdengar suara pecahan kaca dari lemari tersebut. "Kau yang memulai semua ini, Sari? Apa kau mau ikut aku dan menjadi budakku di sana? Hah? Kau adalah kelemahan Rafka. Dia sangat menyayangimu, Sari. Aku ingin tahu bagaimana hancur perasaannya jika kau mati." Tangan Beinenah mencengkeram leher ibunya Rafka. Secepat kilat Bu Bambang diseret keluar dan dilempar hingga membentur pohon yang ada di depan rumah kontrakan. "Mama!" teriak Rafka dengan suara tertahan dan tampak menahan sakit. Dari mulut kekasihku itu mengeluarkan darah. Ia kesulitan untuk bangun. Begitu juga Rofik dan Bapak, mencoba duduk mengatur napas sambil memegang dada. Aku terkesiap melihat Beinenah menyeringai yang tepat berada di depanku. "Kau juga kelemahan Rafka. Sudah lama aku sangat ingin membunuhmu." Nasib baik warga yang ada di luar kembali berhambur memegangi tangan Beinenah. Rafka dan Bapak segera bangun, bergegas menghampiri dan bersama-sama menjatuhkan Beinenah hingga tengkurap. Tubuh istri Mang Tatang itu beramai-ramai diduduki warga. "Menjauh, Neng, jangan di sini," perintah Bapak. Aku dan Santi ikut membantu warga menolong Bu Bambang yang kepalanya terantuk pohon dan tersungkur di tanah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku menoleh ke arah suara. Dua orang berpakaian serba putih dengan serban yang diikat di kepala menghampiri. Menoleh ke arah belakang, ternyata mereka tak berdua. Ada beberapa orang yang ikut di belakang. Entah siapa mereka? Rafka menyembul dari dalam rumah Beinenah, memegang dada sambil meringis, berjalan jingkat mendekat. "Abah? Kiai?"
Rafka seperti sudah mengenal mereka yang baru saja datang. Dua orang tersebut menghampiri Rafka. Rombongan yang di belakang ikut menghampiri. Salah satu dari mereka menyerahkan kotak kayu berwarna hitam yang bentuknya memanjang kepada salah satu dari mereka. Laki-laki yang berserban dan terlihat lebih tua meraih benda itu. Kotak kayu kembali diserahkan pada anak buahnya ketika isinya sudah di tangan. Cambuk berwarna hitam dengan pegangan berwarna emas dikibaskan ke udara hingga menimbulkan bunyi. "Lepaskan makhluk ini," pinta laki-laki itu lembut sambil menunjuk ke arah Bei Nenah. Rafka angguk mengerti pada perintah orang tersebut. Warga yang menindih beredar melepaskan Bei Nenah yang dari tadi meronta ingin lepas. Rafka datang menghampiriku sambil memegang perutnya dan terus meringis. "Kamu nggak apa-apa, Ca?" Tanyanya sambil jongkok mensejajarkan posisi sambil menatapku. Dia yang terluka tapi malah bertanya mengkhawatirkan keadaanku. Aku menatap wajah itu. "Aku nggak apa-apa, Raf." "Sakit?" Tanyaku yang melihatnya masih meringis. "Aku baik-baik saja," jawabnya sambil mengusap bibir yang berdarah menggunakan punggung tangan dan mengulas senyum. Bukannya bahagia melihat senyumnya kali ini, justru aku ingin menangis. "Itu abah guru dan kiai yang aku ceritakan sama kamu, Ca. Alhamdulillah beliau datang mau membantu kita, membawa beberapa santrinya juga," terang Rafka. "Alhamdulillah." Aku tak sanggup lagi mengucapkan apapun. Perkataan terasa tersekat karena menahan tangis. Tak tega melihat lelaki yang kukasihi terluka. Rafka melihat Bu Bambang yang terbaring di pangkuanku, air matanya luruh lagi melihat kondisi ibunya. Maafkan Rafka nggak bisa lindungi Mama." Rafka terisak meraih ibunya ke pangkuan. "Mama nggak apa-apa, Nak. Syukurlah kamu selamat," ucap Bu Bambang lirih. Dari tadi, mengaduh karena pasti sakit saat tubuh membentur pohon sangat kuat. Rafka meraih ponsel dalam saku, lalu menelepon seseorang. Aku dapat mendengar ia bicara menyebut nama bapak. Ya tampaknya ia memanggil ayahnya agar datang ke sini membantu ibunya. "Ca, aku titip Mama sebentar. Katanya bapakku baru pulang dari kota. Aku sudah minta bapak datang ke sini. Aku mau bantu Abah selesaikan semua malam ini juga," tuturnya. "Kamu terluka, Raf?" "Khawatir dia kenapa-napa. Cuma dikit. Aku harus bantu biar semua selesai." "Hati-hati." "Iya, Ca." Ia tersenyum. "Kamu jangan mendekat, di sini saja." Aku mengangguk dan menuruti perintahnya. Mendoakan semoga semua segera selesai. Aku sangat mengkhawatirkan semua orang yang terlibat. Karena tadi sudah ada beberapa warga yang menjadi korban gigitan hingga mereka menjauh. Aku memeluk ibunya Rafka semakin erat. Perempuan itu menggenggam tanganku dan melirihkan kata terima kasih. "Doakan anak Mama baik-baik saja. Mama sangat sayang sama Rafka," lirihnya dengan linangan air mata. Raut wajah yang penuh penyesalan itu banjir air mata disertai tangisan. Aku angguk. "Sama, Bu." Rasa sayangku pada Rafka mulai melekat, hingga takut kehilangan itu jelas terasa. Aku juga sangat menyayanginya. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seru Abah Guru seraya mengibas kembali cambuknya. Berdiri tegak dengan kaki terbuka, meski ia sudah sepuh, tapi masih tampak gagah. Bei Nenah bangkit dengan tubuh yang terhunyung akibat ditindih oleh warga, dengan rambut yang acak-acakan tanpa penutup kepala, wajahnya melihat sekeliling. Matanya berubah merah dengan gigi berderit dan tampak api kemarahan menguasainya. "Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku manusia dan kau adalah syaitan yang terkutuk. Enyahlah dari sini, jangan kau ganggu lagi mereka yang tidak berdosa," ucap kiai itu tenang. "Tidak berdosa katamu? Apa kau tahu? Banyak manusia yang datang padaku dan meminta perjanjian. Lalu mereka hidup seolah tanpa dosa. Jadi biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan mereka. Jika tidak ingin celaka, menjauhlah. Aku manusia, tak akan tinggal diam jika sesama membutuhkan pertolongan, terutama dari makhluk zolim sepertimu." "Hahaha, bertambah lagi yang akan celaka." Bei Nenah tertawa, tubuhnya ikut berguncang.
A'udzubi kalimatilah tamaati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan yang dijadikannya. Abah guru menghentamkan lagi cambuk udara, terdengar seperti bunyi guruh, lalu disasarkan pada tubuh Bei Nenah seraya mengucapkan kalimat Allah hingga wanita itu menjerit kesakitan. Namun tampaknya iblis perempuan itu belum menyerah dan hendak menyerang. Allahumma innaka salat ta'a alaina bidzunubina aduan basyiran Bei uyubina. Yara'ana'ah huwa kabiluhu min haitsu la nara'ahum. Fa ayishu mina'a kama'a ayastahu min rahmatika. Wa konithu mina'a kama'a kanattahu min afwika. Wa ba'id bainana'a wa bainahu kama'a ba'ata bainahu wa baina janatika. Inna ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh yang jelas atas dosa yang telah kami perbuat, mereka dan golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tak mampu melihatnya. Pupuskanlah harapan mereka sebagaimana Engkau memutuskannya dari rahmat MU. Pupuskanlah asa mereka sebagaimana Engkau memutuskan mereka dari ampunan MU. Jauhkanlah mereka dari kami sebagaimana Engkau menjauhkan mereka dari syurga MU. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Cambuk itu dikibaskan lagi, kini membelit pinggang Bei Nenah setelah dihentamkan lagi ke tubuh wanita itu beberapa kali. Pana Aas, hentikan. Bei Nenah meraung dan menjerit sambil meremas rambut dengan kedua tangannya. Abah guru dan kiai juga para santri makin lantang membacakan ayat Allah sambil mengelilingi Bei Nenah agar tak lari dan mencelakai orang lain. A'udzubi kalimati tamaati lati la yujawizuhuna barun wala fa'jirun min syarri masyaliju fil ardi wa masyahruju minha wa ma'ayanzilu minas samai wa ma'ama ayaruju fiha wa min fitani laili wa nahari wa min tawarikil laili wa nahari ila torikon yatruku bihoirin warahman. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh yang baik maupun yang jahat, dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari bumi. Juga kejahatan yang turun dari langit dan naik ke langit, kecuali jalan menuju kebaikan, wahai Zat Uang Maha Pengasih. Hasyontukum beyel hayul koyumu aladzila yamutu abadan wat fatu, ankumuswa beyla heula wala akwata illa bilahil, alil adzim. Kubentengi kalian dengan Zat yang maha hidup dan maha mandiri, yang tak akan mati selamanya. Kutolak keburukan dari kalian dengan ucapan, tiada daya dan kekuatan selain yang maha tinggi dan maha agung. Abah guru menarik cambuk dan mengarahkannya lagi ke tubuh Bei Nenah, membuat wanita itu semakin menjerit dan memekik. Aarg, ampun, panas, lepaskan aku, sakit. Ia berguling di tanah dengan kaki dan tangan yang meronta menendang-nendang. Para santri dan juga kiai memegangi dan mendudukan Bei Nenah. Tolong ambilkan jilbabnya, perintah abah guru pada warga yang berdiri. Menyaksikan. Salah seorang dari mereka berlari ke dalam dan mengambil kerudung yang terongok di ruang TV lalu memberikannya pada santri dan menutupi kepala Bei Nenah. Ambilkan air, titah kiai. Bapak-bapak yang berada di sana sigap menuruti permintaan kiai, lalu memberikan air itu pada beliau. Abah guru berdiri di belakang Bei Nenah dengan tangan menengadah. Lengan dan pundak Bei Nenah yang bergerak ingin lepas dipegang para santri. Kiai memegang kepala Bei Nenah, bersama-sama membaca ayat suci dengan lantang. Bismillahirrahmanirrahim, walahu yashfika, min kuli da'in yudzika wa min syari hosodin idza hasad, wa min syari kulit ziyainin, Allahu yashfika. Dengan nama Allah aku merukyahmu maka Allah akan menyembuhkanmu, dari setiap penyakit yang mengganggumu, dan dari setiap kejahatan orang yang mendengki dan dari setiap kejahatan mata. Maka Allah akan menyembuhkanmu. Air disemburkan dari mulut kiai, hingga membasahi kepala dan tubuh Bei Nenah. Jin yang menguasai Bei Nenah menjerit memohon ampun, lalu lemas terkulai masih dipegang para santri. Jangan dulu dilepaskan, makhluk ini belum keluar, terang abah guru. Ambilkan tali, lalu ikat, titahnya kemudian. Sekali lagi abah guru dan kiai dan juga Rafka membacakan sesuatu pada Bei Nenah. Allahumma ini uidzuha bismikal, adhimi wa biwajikal karimi wa bisultonikal kodimi minasyaitonir rojimi wa min syarri ema holakta. Ya Allah, aku melindunginya dengan nama MU yang maha agung dan dengan wajah MU yang maha mulia, dan dengan kekuasaan MU yang abadi,
dari setan yang terkutuk, dan dari kejahatan semua makhluk ciptaan MU. Aku cukup lega melihat iblis di tubuh Beinenah tak lagi mampu menyerang. Meski sangat kasihan melihat tubuh itu yang beberapa kali terkena cambukan. Sekilas pandang, sesosok makhluk menghampiriku. Sosok yang pernah muncul dan menjelma menjadi kakek buyut waktu aku berada di rumah sakit. Harimau tinggi besar berjalan menghampiri. Aku ketakutan dan ingin lari menghampiri Bapak. Tapi sulit karena memegang dan menjaga tubuh ibunya Rafka yang tengah terbaring di ribaan. Ada apa? Teh? Teteh kenapa? Santi menatapku. Pandangannya mengikuti arah tempatku menatap. Itu, San, tunjukku pada harimau yang berjalan mengelilingi tempat aku dan Santi duduk. Itu apa? Teh? Mana? Aku nggak lihat apa-apa. Jika Santi tak melihat, aku tak bisa menjelaskan. Ya, mungkin hanya aku dan Bapak yang bisa melihat sosok itu, berharap agar dia tak membuat kacau. Aku memegang tangan Santi menahan rasa takut. Sosok itu sama sekali tak mengganggu, hanya berjalan mengelilingi, kadang ia berhenti untuk menatapku. Abah guru, kiai para santri dan semua yang hadir menutup bacaan dengan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Meminta tubuh Beinenah yang terkulai agar dibawa masuk ke dalam dan meminta beberapa warga menjaga. Bersambung.